Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami TVRI, media pemersatu bangsa. Bicara tentang mengawal kemerdekaan untuk kesejahteraan rakyat. Saya ingin ke Pak Dr. Atabik. Kalau bicara tentang istilah merdeka, bagaimana sebenarnya Al-Quran ataupun hadis melihat istilah ini gitu Pak? Sehingga kita bisa pahami Islam dengan kemerdekaan itu tidak jauh gitu, bahwa bahkan mungkin linear gitu. Silakan Pak Dr. Atabik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ajis yang saya hormati, demikian juga Mas Ilman. Pemirsa TVRI yang Allah muliakan, kemerdekaan, kalau kita rujuk beberapa ayat Al-Quran, maka ada dua istilah. Ada istilah tahrir, yaitu memerdekakan, yaitu membebaskan. Kita ingat kisah wanita mulia, yaitu ibunda dari Maryam. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ada konsepsi yang ditawarkan oleh seorang wanita mulia, ibunda dari Maryam. Beliau katakan, aku bernazar untuk menjadikan anakku seorang yang merdeka, seorang yang mampu menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tahrir makanya. Ada pula istilah yang itu juga diacu oleh kita, makanya ada nama Masjid Istiqlal. Masjid kita, kenapa Istiqlal? Karena Istiqlal itu juga kita maknai sebagai sebuah kemerdekaan. Kenapa kemerdekaan dikaitkan dengan Istiqlal? Istiqlal dari kata istaqalla yastaqillu. Seseorang ketika mandiri itu disebut sudah merdeka. Maka agama dalam hal ini Al-Quran dan hadis jelas sekali syarat dengan nilai-nilai itu. Nilai tahrir, kebebasan, nilai istiqlal, kemerdekaan, kemandirian. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Quraisy, disebut di akhir ayat, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Padahal kita sering baca ya Pak Ajis ya. Kita sering baca ayat ini. Tapi kalau kita maknai, ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita agar kita meskipun di era pandemi ini, justru nawaitu kita adalah tetap beribadah, nawaitu kita adalah beramal soleh. Maka yang disampaikan Pak Ajis tadi, jika kemudian nawaitunya adalah untuk mengabdi kepada Allah, untuk berkhidmat kepada manusia, nawaitunya ini adalah media kita melaksanakan amal soleh, maka program apapun yang kita lakukan untuk kebaikan bangsa ini, untuk kesejahteraan bangsa ini, insya Allah bernilai besar di sisi Allah. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha sampai disebutkan, walakinnaha ala qadri nasobika. Semakin berat keadaan yang dijalankan oleh seseorang, beribadah, beramal soleh, bekerja, memberikan kebaikan kepada masyarakat, itu justru pahalanya akan lebih besar. Jadi kemerdekaan di era pandemi ini, nawaitu kita adalah untuk beribadah, nawaitu kita adalah untuk beramal soleh, maka insya Allah semua komponen bangsa ini akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik Pak Kiai, jadi artinya kalau kita merujuk kepada istilah dalam bahasa Arab, kemerdekaan itu tadi Pak Kiai sampaikan ada dua istilah. Pertama tahrir, yang kedua ada makna istiqlal itu sendiri. Dia bebas, kemudian dia mandiri. Kira-kira begitu. Nah, saya ingin ke Pak Ajis sekarang. Pak Ajis, tidak terasa bangsa ini sudah merdeka 75 tahun. Kalau Pak Ajis memotret dari sejarah perjalanan bangsa, apakah kita sudah benar-benar dikatakan merdeka atau belum? Dalam tentu penilaian dan penglihatan Pak Ajis gitu. Ya, dari sisi kemerdekaan secara hakiki yang ideal, tentu untuk mencapai titik ideal yang sempurna itu milik Allah. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang ideal di dunia ini. Sehingga kita sebagai umaroh dan sebagai alim ulama, tetap harus berusaha mensajikan dengan niat yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, Pak Kiai, innama amalu biniatnya memang harus diniatkan sebagai ibadah. Tapi kalau pemantauan tadi disampaikan oleh Mas Ilman, apakah ini sudah mencerminkan nilai sempurna? Belum. Karena apa? Kesempurnaan itu adalah milik Allah.
Sehingga selama kita masih hidup, selama kita masih menghirup oksigen, wajib bagi kita untuk memperbaiki dari yang ada menjadi lebih baik. Dan secara hukum dan secara demokrasi juga, itu dalam teori hukum juga ada, Pak. Ya, namanya teori pembangunan hukum. Bertahap gitu ya? Bertahap. Dia steppingnya harus gradual. Jadi sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Bahwa kesempurnaan itu tetap harus diniati dengan innama amalu biniatnya. Harus dijalankan. Tapi jalannya jangan loncat. Secara bertahap. Stepping by stepping. Yang steppingnya itu bersifat gradual. Sehingga naik. Sehingga kalau kita niatkan, tadi disampaikan oleh Pak Kiai, tidak ada yang tidak boleh kita tidak niatkan sebagai ibadah. Itu dulu. Sehingga apapun yang kita niatkan sebagai ibadah, nilai daripada mengisi kemerdekaan itu menjadi nilai yang bersifat ibadah. Dan nilai yang bersifat ibadah itu kita pahami dan kita yakini bahwa kesempurnaan itu milik Allah. Sehingga selama kita hidup tetap harus berusaha, tetap harus memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk sesama, untuk bangsa dan negara menuju kemajuannya. Oke, jadi kalau saya boleh simpulkan sedikit bahwa secara negara yang berdaulat kita sudah merdeka. Sudah. Tapi barangkali kalau kiri, kanan, kemudian ya satu dua masih ada kekurangan, tentu ini harus sesuatu yang kita bisa sempurnakan sama-sama gitu. Nah, kalau Pak Kiai At-Tabik, saya ingin lebih kepada sejarah gitu. Bagaimana dulu Rasulullah SAW itu memberikan pelajaran kepada kita dalam rangka memberikan kesetaraan kepada kaumnya. Mungkin kalau kita merujuk kepada kisah Muhajirin dan Ansor gitu. Seperti apa Pak Kiai? Ya, Rasulullah SAW teladan utama ketika membangun masyarakat Madinah. Maka yang ditekankan oleh beliau adalah kesetaraan. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lain, melainkan pembedaan itu karena nilai takwa. Maka dari situlah termotivasi orang untuk meningkatkan kinerjanya, untuk terus produktif. Karena tidak ada perbedaan. Sampai Rasulullah SAW pernah menegur sahabat karena dia melabel sahabatnya dengan label yang tidak tepat, tidak sesuai. Afika jahiliyah, apakah Anda masih ada nilai-nilai jahiliyah? Ini saudara Anda, ini sahabat Anda, ini teman Anda. Kesetaraan ini menjadi kunci. Kenapa kemudian Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya kesetaraan? Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Karena kalau semua kita, ya komponen bangsa ini, ya meyakini kesetaraan itu, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Tadi kesempurnaan saya setuju Pak Ajis bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita berkewajiban untuk terus ya meningkat dari satu tahapan ke tahapan yang lain. Dalam pepatah Arab disebutkan la kamala fil amal. Tidak ada kesempurnaan dalam beramal. Event kita, event siapapun, nggak ada yang sempurna. Tapi nawaitu kita adalah terus kita bekerja, beramal, sampai insya Allah yang menilai kesempurnaan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk ayat kedua. Karena kalau tanpa ini orang jadi tidak bekerja. Saya belum sempurna, Anda belum sempurna. Tapi ayo bersama-sama kita bekerja, kita bergandeng bahu, tolong menolong untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan pada bangsa yang kita cintai ini. Baik, jadi kalau kita merujuk kepada penjelasan Pak Kiai tadi, bicara merdeka setidaknya ada 3 kata kunci. 1, kebebasan. 2, kemandirian. Yang ketiga, kesetaraan. Saya akan nanti tanya ke Pak Ajis terkait yang 3 poin itu. Pemirsa, tetap di sini, di Serambi Islami TVRI.